Seorang lansia di desa Ketewel, Sukawati, Gianyar ditemukan meninggal dunia setelah diduga terseret arus sungai saat mandi. Korban ditemukan tersangkut di batu besar sejauh 500 meter dari lokasi awal. Korban yang diduga terseret arus diketahui bernama Niketut Runis, perempuan berusia 67 tahun, warga Banjar Akte, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali. Awalnya seorang warga yang hendak mandi menemukan pakaian milik korban di pinggir sungai. Namun korban tidak terlihat di sekitar lokasi. Merasa curiga, warga kemudian memberitahukan kepada keluarga korban. Bersama warga lainnya, mereka menelusuri aliran sungai ke arah hilir untuk mencari keberadaan korban. Setelah melakukan pencarian, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jasad korban tersangkut di batu besar di aliran sungai berjarak kurang lebih 500 meter dari tempat korban biasa mandi. Warga bersama petugas kemudian mengevakuasi jasad korban melalui tegalan warga menuju rumah duka. Bahwa memang benar tadi pagi ada kejadian salah satu warga di Desa Ketewel ditemukan meninggal dunia di aliran sungai di Desa Ketewel karena dimungkinkan akibat melaksanakan aktivitas mandi dan terpleset dan terseret arus. Dengan adanya informasi tersebut, Polsek Sukawati dipimpin oleh Bapak Kapolsek bersama Polres Gianyar dengan tim identifikasi sudah mendatangi tempat kejadian untuk melaksanakan olah TKP serta membantu melaksanakan evakuasi korban dari tempat kejadian menuju rumah duka. Dengan adanya kejadian tersebut, keluarga korban menerima peristiwa tersebut sebagai suatu musibah. Jenazah korban kemudian dievakuasi menuju rumah duka untuk selanjutnya dilakukan prosesi pemakaman. Laporan Tim Liputan Gianyar, Bali, Garuda TV. Petugas karantina Satuan Pelayanan Gilimanuk, Jembrana, Bali berhasil menggagalkan upaya penyelundupan puluhan ekor anakan burung liar dengan tujuan Jawa Timur. Burung-burung tersebut disembunyikan di dalam bagasi sebuah bus antar kota antar provinsi yang hendak menyeberang menuju Pulau Jawa. Terbongkarnya upaya penyelundupan puluhan ekor anakan burung tersebut setelah petugas menerima informasi adanya pengiriman burung tanpa dokumen menggunakan bus akap. Setelah memeriksa secara intensif setiap bus akap yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa, penyergapan akhirnya dilakukan di area Pos 1 Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana. Dari hasil identifikasi, petugas mendapatkan 32 ekor anakan burung dalam kondisi hidup. Rinciannya, 9 ekor kacamata Bali, 3 ekor sikatan rimba dada coklat, 6 ekor cinemen Jawa, 9 ekor ciblek, serta 5 ekor burung anis merah. Seluruh burung yang hendak diselundupkan merupakan satwa tidak dilindungi, namun pengirimannya tetap wajib dilengkapi dokumen resmi sesuai ketentuan. Melakukan pemeriksaan terhadap bis di area Pos 1 yang hendak menuju pelabuhan dan menyeberang ke Pulau Jawa. Pada saat kita cek bagasinya, kami temukan ada 3 dos kecil kardus yang mencurigakan, dan benar saja setelah kita periksa ada burung di dalamnya. Kemudian kita menanyakan kepada sopir dan kondekturnya, ternyata tidak memiliki dokumen apapun dari karantina maupun BKSDA Bali. Jadi kita amankan burungnya, kita bawa ke kantor, kemudian kita identifikasi bersama tugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam Gilimanuk. Setelah kita hitung ada 32 ekor dan semuanya masih anakan. 32 ekor. Kemudian kita serah terimakan karena masih anakan dan rawan untuk proses perawatan. Kita serah terimakan kepada tugas BKSDA Gilimanuk untuk nanti mungkin dititipkan kepada yayasan JSI untuk dirawat. Sayangnya pemilik burung tersebut tidak ditemukan di dalam bus akap. Kini seluruh satwa itu diserahkan ke BKSDA untuk diproses lebih lanjut. Laporan Tim Liputan Jembrana, Bali, Garuda TV.
Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Menyinggung soal SARA seandainya tidak hati-hati. Semua tata kelola penyelenggaraan ya itu harus bersih. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Sambut pagi Anda dengan informasi terbaru yang tepat dan terpercaya. Sebanyak 1.050 unit hunian sementara telah rampung dibangun sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan pasca bencana. Dengan informasi paling relevan dan terkini. Pembangunan kembali seperti perumahan dan infrastruktur dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Laporan 8 pagi setiap hari pukul 6 pagi hanya di Garuda TV. Sepanjang hari, Indonesia dipenuhi beragam peristiwa dari isu nasional hingga dinamika internasional. Tim SAR gabungan berharap korban segera ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi terbaik. Kami hadirkan informasi terkini, akurat dan terpercaya dalam rangkuman berita malam hari Anda. Laporan 8 malam, setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Ratusan peti mati serta berbagai jasad yang dibalut kain. Saksikan misteri hidup. Hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Atau nanti dikabulkannya di akhirat, nggak dikabulkan di sini. Mengapa manusia tetap harus berdoa? Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia, Harmoni Indonesia. Hanya di Garuda TV. Surutnya air laut mengganggu aktivitas penyeberangan di area dermaga LCM Pelabuhan Gilimanuk, Melayu, Jembrano, Bali setelah kapal motor penumpang KMP Samudra Utama mengalami kandas. Kapal tersebut tidak bisa bergerak saat hendak meninggalkan dermaga, sehingga memicu antrian panjang kendaraan yang mengular menuju kawasan pelabuhan. Apa kandas, airnya surut. Sebelum tersangkut di dasar laut lantaran air laut yang surut drastis, KMP Samudra Utama sudah menyelesaikan proses bongkar muat. Saat melakukan olah gerak untuk bertolak menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, lambung kapal tersangkut akibat kondisi perairan yang mendangkal. Upaya pengurangan beban dengan menurunkan kembali sejumlah kendaraan telah dilakukan, namun belum membuahkan hasil. Penarikan dengan kapal bantu juga telah diupayakan, tapi belum mampu menggeser kapal dari titik kandas. Otoritas Jasa Pelabuhan menjelaskan evaluasi kondisi perairan terus dilakukan, serta koordinasi intensif dengan berbagai pihak dilakukan untuk mempercepat proses penanganan. Setelah berbagai upaya, pada Senin 18 Mei 2026, KMP Samudra Utama akhirnya berhasil lepas landas, menyusul kondisi air laut yang mulai pasang dan memungkinkan kapal kembali bergerak normal. Laporan Tim Liputan Jembrano, Garuda TV.
Bali United sukses mengakhiri laga kandang terakhir Super League musim 2025-2026 dengan kemenangan telak 4-1 atas Bayangkara FC pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Sayangnya, jelang akhir laga, oknum supporter Bali United berulah dengan aksi bakar flare atau suar dan petasan yang membuat wasit Naufal Adia Fairuski sempat menghentikan laga sejenak. Aksi bakar flare atau suar dan petasan jelang akhir laga Bali United menghadapi Bayangkara FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali berawal dari tribun utara. Flare yang menyala dalam jumlah banyak membuat asap tebal menyelimuti Stadion Dipta. Wasit pun terpaksa menghentikan pertandingan selama beberapa menit. Agar aksi bakar flare segera dihentikan, pelatih Bali United, Johnny Jensen, sampai mendatangi tribun utara untuk berdialog dengan para supporter. Sayangnya aksi tersebut terus berlanjut. Johnny Jensen mengatakan dirinya mengapresiasi dukungan para supporter yang memadati Stadion Dipta. Namun pelatih berusia 50 tahun itu meminta agar aksi tersebut dilakukan setelah pertandingan berakhir. Setelah sempat terhenti beberapa menit, wasit Naufal Adia Fairuski kembali melanjutkan pertandingan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 4-1 tetap bertahan untuk kemenangan Bali United. I'm very happy that we give the victory for our fans. It's important for Bali United that we can show them everybody that we can play good football. So that's what I'm very happy about. I talked with the supporters because there was a lot of fireworks. I've been there. I said, stop with that. Give us 2-3 minutes. You show them. Make a big party. Okay, we showed it. And now stop. Make the end of the match. Then we make a party again. Okay. There was one guy who tried to fix it. He get it a little bit less, but it was hard. Oke, jadi ini kemenangan yang penting sekali ya buat Kusindi dan senang sekali bahwa dan dia ingin menunjukkan bahwa kepada supporter kita bisa memainkan sepak bola yang bagus, ya, good football. Dan terus kemudian dia tadi memahami supporter mengenai flare yang dinyalakan supporter, dia minta stop dulu. Dia bilang supporter bilang kita mau menunjukkan party kepada tim lawan, tapi stop dulu lah, kita 23 menit setelah itu kita bisa party lagi. Mereka sedang mau lawan bisa main lagi kita. Mantan arsitek Tex Wole tersebut secara umum mengaku terkesan dengan dukungan supporter Bali United dan menurutnya para pendukung puas melihat progres perkembangan permainan tim dalam beberapa bulan terakhir. Raihan 3 poin tersebut membuat Bali United untuk sementara bercokol di peringkat 8 klasemen sementara Super League 2026 dengan perolehan 48 poin. Laporan Tim Liputan Gianyar, Bali, Garuda TV. Dinamika peristiwa publik terus bergerak, informasi terkini, akurat, dan terpercaya. Pemerintah juga terus mempercepat penyaluran dana tunggu hunian bagi korban bencana alam di Sumatera Barat. Menemani waktu sore Anda dengan perkembangan berita terbaru. Laporan 8 petang, pukul 6 sore. Hanya di Garuda TV. Meski hidup penuh keterbatasan, namun mereka tak pernah lelah berbagi kebaikan. Sebab setiap kebaikan pasti akan kembali dalam wujud kebaikan. Hanya seorang pemuda sederhana yang percaya bahwa bahagia tak perlulah mewah. Inilah orang baik, peduli sesama dari hati ke hati. Hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih
orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPMK pun saya tantang. Dalam Kabinet Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Jangan lewatkan Ekonomi 8 pukul 10 pagi hanya di Garuda TV. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush, hanya di Garuda TV. Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, pemerintah Kabupaten Karangasem mulai mempersiapkan sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia dengan bobot mencapai 750 kg. Sapi kurban bantuan Presiden RI Prabowo Subianto rencananya akan disalurkan untuk masyarakat Muslim di wilayah Tieng Jangkrik, Desa Bukit, Kabupaten Karangasem. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Karangasem, Imadi Sugiarto menjelaskan, pemerintah pusat menetapkan ketentuan bahwa bobot maksimal sapi bantuan Presiden mencapai 1 ton. Namun setelah dilakukan pencarian di wilayah Karangasem belum ditemukan sapi dengan bobot tersebut, sehingga pemerintah daerah menyiapkan sapi dengan berat sekitar 750 kg. Sapi bantuan tersebut didatangkan dari wilayah Puregai, Kecamatan Rendang. Saat ini pemerintah daerah masih melakukan berbagai persiapan sebelum penyaluran resmi dilaksanakan menjelang Idul Adha nanti. Selain menyiapkan hewan kurban, pemerintah Kabupaten Karangasem juga meningkatkan pengawasan kesehatan ternak. Petugas kesehatan hewan dari Puskeswan telah diterjunkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di pasar maupun sentra penjualan ternak. Hal ini dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat dan layak didistribusikan kepada masyarakat. Kemudian kami juga mengaturkan terima kasih kepada Bapak Presiden, ya, ada bantuan kepada masyarakat saudara-saudara kami umat Muslim di Karangasem sejumlah 1 ekor hewan kurban dengan berat maksimal 1 ton. Ya. Kami sudah fasilitasi untuk pengadaan hewan kurban tersebut berkoordinasi dengan terkait dengan Depag, kemudian Kesra Kabupaten, Kesra Provinsi, dan untuk kegiatan nanti dipusatkan di Tieng Jangkrik, Desa Bukit, ya, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali. Pemerintah daerah berharap bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia dapat membantu masyarakat Muslim di Karangasem dalam menyambut dan melaksanakan Hari Raya Idul Adha tahun ini. Laporan Ayu Purnamia, Karangasem, Garuda TV. Jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri, harga sejumlah kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Bali secara umum cenderung fluktuatif. Beberapa komoditas terpantau mengalami penurunan, sementara komoditas lain justru mengalami kenaikan harga akibat kondisi pasokan dan biaya produksi. Berdasarkan pantauan harga di pasar tradisional umum negara Jemberana, Bali, harga sejumlah kebutuhan bahan pokok mengalami fluktuasi harga dalam beberapa hari terakhir. Untuk komoditas cabai, khususnya cabai kecil, turun dari Rp78.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Penurunan harga juga dialami cabai besar, dari Rp48.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Penurunan terjadi karena pasokan dari petani mulai normal. Di sisi lain, harga minyak goreng kemasan 700 ml merek Kita naik dari Rp15.000 menjadi Rp17.000.
Kenaikan harga diduga dipacu meningkatnya harga plastik kemasan. Untuk komoditas lain, harga masih terpantau stabil. Telur tetap di angka Rp2.000 per butir, sedangkan beras masih stagnan di Rp15.000 per kilogram. Untuk bumbu dapur, terjadi pergerakan harga yang berbeda. Bawang merah naik dari Rp25.000 menjadi Rp28.000 per kilogram. Menurut pedagang, hal ini terjadi karena meningkatnya permintaan menjelang Idul Adha. Sementara harga bawang putih turun dari Rp30.000 menjadi Rp27.000 per kilogram. Ini harga naik paling keras plastik. Yang kemarin belinya 35, sekarang sudah 45. Terus minyak goreng. Yang kemarin kan minyak goreng harganya cuma 16.000. Sekarang harganya mencapai 18.000 per botol yang 700, mereknya Kita. Sama dengan make Kita juga. Terus ada juga lombok kecil yang kemarinnya 80, sekarang ada penurunan lagi dikit. Ya, 70. Lombok besar juga gitu ada penurunan. Dari harga 50 yang kemarin tuh sekarang sudah harga 45. Untuk bawang sendiri? Terus yang naik lagi bawang merah tadi pagi. Yang kemarin harganya 25, sekarang sudah 28. Ya. Bawang putihnya? Bawang putih sudah agak penurunan dikit. Yang kemarin tuh harganya 30, sekarang sudah 27 per kilo. Khusus untuk bawang, kenapa itu katanya? Pasti pasokannya yang pasti gini nih, belum ada nih. Yang kemarin kan dari Bali, Songan, dari Jawa belum ada nih bawangnya. Itu kenaikan dan penurunan harga sejak beberapa hari? Sejak ada minggu-minggu ini dah. Fluktuasi harga kebutuhan pokok perkiraan masih dapat berubah jelang Hari Raya Idul Adha. Para pedagang berharap pemerintah daerah maupun pihak terkait terus memantau dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Laporan Tim Liputan Jembrana Bali, Garuda TV.